الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk memenuhi seruan Al-Quran, seruan Allah Subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah ingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat berserta rahmat marilah kita limpahkan kepada pemimpin umat, pembawa syafaat, penebar rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat hingga kita umatnya yang insyaallah akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengingatkan kami pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau tidak penting tidak akan diingatkan setiap pekan oleh khatib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ta'limnya, dalam setiap pekannya tidak lupa mengingatkan umat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat gelar al-muttaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekali waktu kita pernah merasakan sulit sekali kita bersyukur kepada Allah. Hidup kita terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati keras tenung batu, timbul kesombongan dalam hati kita, tidak mau dinasehati. Ketika diperingati beliau langsung marah. Ketika diajak kebenaran tidak mau menerima. Ketika mendengar suara azan dia mencela dan seterusnya dan seterusnya.
Maka ingatlah, ketika hati sudah menolak kebaikan, ketika hati sudah tidak tergerak, ketika tidak bergetar, ketika dibacakan Al-Quran, ketika ada yang meninggal dunia, maka perlu evaluasi, perlu kita introspeksi. Apakah hati kita sudah terjangkit penyakit yang disebut dengan qaswatul qulub, atau hati yang membatu? Karena semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita keras dan membatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian setelah itu hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim berkata, "Al-qalbul mayyitul qasiy kasajaratil yabisa la yasbahani illa an-nar." Hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang merandas dan mati. Keduanya hanya pantas di dalam api. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin dimuliakan Allah, memang ada banyak sebab kenapa kerasnya hati. Qadhi Al-Fudail bin Iyad berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati kita keras membatu. Yang pertama, terlalu banyak makan. Kita kalau sudah ada makanan, kadang tanpa membaca doa, kita habisi semuanya. Nah, ini salah satu penyebab akan kerasnya hati kita. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Yang biasanya kesehatan mengatakan bahwa 8 jam satu hari satu malam, tapi ini bahkan lebih kita tidurnya. Duduk tidur, datang ngantuk, bahkan datang ke masjid ini pun tidak mendengar khatib, datang langsung tertidur, atau hanya ini formalitas. Ada yang tidur, ada yang mengantuk dan seterusnya. Pulang begitu saja tanpa ada manfaat sedikit pun yang didapatkan dari Jumat ini. Yang ketiga, terlalu banyak bicara. Maka perlu kita berhati-hati. Kalau 3 hal ini telah merasuki atau terjangkit dalam diri kita, maka ini tanda bahwa hati kita terjangkit yang namanya qaswatul qulub atau penyakit hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, makanlah ketika engkau lapar, berhentilah sebelum engkau kenyang. Sudah ada takarannya masing-masing. Sebab ketika kita tidak tahu makannya halal atau haram, kita hantam, maka itu akan berakibat dalam tubuh kita dan juga akan keluar. Sebab apa yang kita makan akan menjadi darah daging. Ibarat kata orang Arab, yatalaham, mendarah daging dalam tubuh kita. Maka ketika yang kita makan tidak bersumber dari yang halal, maka keluar tingkah laku dan perbuatan kita pun bukan keluar yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk menghindari qaswatul qulub, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri. Sebab nikmat itu atau waktu yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa kembali kepada kita. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, al-waqtu kasayf, waktu itu ibarat pedang, illam taqta'aka, kalau engkau tidak bisa memotong maka waktu akan memotong dirimu. Maka pergunakan nikmat waktu dengan baik, pergunakan nikmat kesehatan dengan baik, dengan cara kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah,
akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian bersabda, maukah engkau memberitahu cara untuk melembutkan hatimu dan keinginanmu terpenuhi? Kata Rasulullah, sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makan dari makananmu. Niscaya hal yang demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara lainnya adalah sering-seringlah kita berziarah kubur, tentu dengan mengingat mati. Kalau kita supaya hati lembut ketika kita datang berziarah kubur, mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat kita pun akan datang ke tempat ini, kita pun akan dikuburkan di sini. Maka perlu persiapan bagi kita supaya tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap. Kapanpun Allah panggil kita, maka ketika kita banyak ingat maut, kata Nabi, al-akhiru dzikru hadhimul lazzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dunia, yaitu apa? Kematian. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa dia mengatakan, sekarang aku atau kita mengatakan si fulan meninggal, pada suatu hari nanti kata Umar akan dikatakan Umar bin Khattab meninggal dunia. Artinya bahwa setiap kita akan datang giliran kita untuk menemui kematian tersebut. Maka untuk itu sebelum datang kematian itu, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang diberikan Allah kepada kita, supaya hati kita lembut, mudah mendapatkan kebaikan. Ketika diajak pengajian, hati tergerak untuk segera datang. Ketika diberitahu, kita menerima dengan ikhlas apa yang disampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Salah satu hati kita keras membatu karena kita suka atau sombong di bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong sama persis dengan setan, sama persis dengan Firaun. Sebab setan ketika dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga karena dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala minta setan jin untuk bersujud kepada Adam, kata iblis, "Khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar." Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena kesombongan inilah, maka ini menjadi salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ibnu Qayyim mengingatkan kembali kepada kita, "Idza qala 'alaika waqtul bala ma istimrarika bid-du'a fa'lam anna Allah la yuridu ijabata da'watak faqad yuridu ayyuhtiyaka fawqaha ataya lam tatlubuha anta." Apabila musibah yang kau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti kau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang engkau tak memintanya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah di waktu yang mustajabah, di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini. Kalau hati kita masih keras membatu, tidak mudah mendapatkan kebaikan, tidak mudah mendengar nasihat, maka kita sama-sama minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hati ini, sehingga ketika kita meninggal nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah